Riset 4 merupakan salah satu riset di PKL 60 yang melakukan kajian mengenai tingkat kepuasan pengguna data PPS. Riset 4 melakukan survei kepuasan pengguna data terhadap pengguna tidak langsung layanan PSTBPS Pusat yang terdiri dari layanan perpustakaan digital, romantik, penjualan data, konsultasi statistik, dan layanan live chat BPS Provinsi. BPS sebagai instansi penunjang data, setiap tahunnya telah rutin melakukan survei kebutuhan data atau SKD. Survei tersebut digunakan untuk menganalisis kepuasan pengguna data akan layanan dan kualitas data yang disediakan. Akan tetapi, di era pandemi ini, sebagian besar pelayanan dilakukan secara tak langsung atau online, sehingga perlu dilakukan penyesuaian survei kepuasan yang terfokus pada pengguna tak langsung dengan alat ukur yang baru. Survei kepuasan pengguna data yang dilakukan oleh riset 4 ini bertujuan untuk yang pertama yaitu menganalisis segmentasi pengguna. Selanjutnya, menganalisis kepuasan pengguna akan kualitas pelayanan, menganalisis kesamaan kualitas setiap jenis pelayanan, menganalisis kualitas data melalui persepsi pengguna, serta menganalisis kepuasan pengguna layanan fitur live chat. Analisis data yang digunakan di riset 4 ada dua, yaitu analisis deskriptif dan analisis inferensial. Pada analisis deskriptif, pertama akan dibahas mengenai segmentasi pengguna. Hasil segmentasi berdasarkan kelompok umur menunjukkan bahwa pengguna data BPS didominasi oleh pengguna dengan kelompok umur 20-24 tahun, yakni sebesar 45%. Sementara itu, berdasarkan pendidikan terakhir yang ditemukan, mayoritas pengguna data BPS adalah lulusan D4 atau S1, diikuti dengan lulusan SLTA sederajat dan S2. Selanjutnya, dapat diketahui bahwa pemanfaatan utama hasil kunjungan PSTBPS mayoritas digunakan untuk tugas sekolah, tugas kuliah, dan untuk penelitian. Sementara itu, pemanfaatan untuk komersil memiliki persentase yang paling sedikit. Untuk live chat, sebesar 38,2% penggunanya menggunakan fitur tersebut untuk konsultasi data statistik, dan fitur live chat paling sedikit digunakan untuk penjualan publikasi dengan persentase sebesar 1,56%. Dari profiling tersebut, dapat disimpulkan bahwa klaster 1 adalah pelajar, klaster 2 adalah mahasiswa, klaster 3 adalah pegawai swasta, klaster 4 adalah pegawai pemerintahan, dan klaster 5 adalah pegawai dengan pendidikan minimal S2. Selanjutnya, analisis kualitas data. Untuk mengukur kepuasan pengguna data BPS, digunakan 4 dimensi kualitas data, yaitu akurasi, kelengkapan, kemutakhiran, dan konsistensi. Secara umum, pengguna data BPS merasa puas terhadap data yang diperoleh pada masing-masing dimensi kualitas data. Akurasi data merupakan dimensi kualitas data dengan tingkat kepuasan tertinggi, sedangkan dimensi kelengkapan data memiliki tingkat kepuasan terkecil dibandingkan 3 dimensi lainnya. Hal ini menjelaskan bahwa meskipun tingkat kepuasan pengguna data BPS terhadap kualitas data dalam kategori puas, tentu ada hal-hal mengenai kualitas data yang harus ditingkatkan. Selanjutnya, kita akan membahas ragam data. Diketahui bahwa ragam data statistik sosial merupakan ragam data yang paling sering digunakan dengan persentase sebesar 47,7%. Adapun data yang tergolong dalam ragam data statistik sosial antara lain data pendidikan, data kemiskinan dan ketimpangan, data indeks pembangunan manusia atau IPM, dan data-data lainnya. Setelah itu, disusul dengan ragam data statistik produksi, metodologi dan informasi statistik, statistik distribusi dan jasa, dan neraca analisis statistik. Selanjutnya, kita akan beralih ke analisis inferensia. Bahasan pertama yaitu gap total. Analisis gap memberikan gambaran mengenai ketimpangan antara tingkat kepuasan dan persepsi pengguna layanan. Dapat dilihat bahwa gap PST maupun live chat adalah gap negatif, yang menandakan bahwa pengguna layanan merasa kurang puas akan pelayanan di BPS. Namun, dapat kita lihat pula bahwa nilai gap di kedua jenis layanan masih lebih besar dari -1, atau masih bisa dimasukkan dalam kategori baik. Berdasarkan PSTBPS Pusat, dimensi yang memiliki gap negatif terbesar yaitu ease of use. Artinya,
terdapat ketimpangan yang cukup besar antara kepuasan dan persepsi pengguna dari segi kemudahan penggunaan. Kemudian, berdasarkan layanan live chat BPS provinsi, responsiveness merupakan dimensi yang memiliki gap negatif terbesar. Artinya, terdapat ketimpangan yang cukup besar antara kepuasan dan persepsi pengguna dari segi kecepatan merespon keluhan pengguna. Selanjutnya, kita akan membahas Importance Performance Analysis atau yang lebih dikenal dengan analisis kuadran. Terlihat bahwa untuk IPA PST, keenam dimensi tersebar di kuadran 1, 2, dan 3, sedangkan live chat tersebar merata di kuadran 1, 2, 3, dan 4. Kuadran 1 atau bagian kanan atas terdapat dua dimensi, yaitu security dan ease of use, yang berarti dimensi ini patut untuk dipertahankan baik dari layanan PST maupun live chat. Kuadran 2 merupakan dimensi yang perlu menjadi prioritas utama perbaikan pada layanan tidak langsung PST BPS. Dimensi ini adalah responsiveness. Hal ini juga terjadi baik di PST maupun live chat. Kuadran 3 merupakan dimensi yang memerlukan perbaikan dengan prioritas rendah. Untuk layanan PST, dimensi di kuadran 3 diantaranya competence, reliability, dan produk portfolio. Sedangkan untuk live chat, yaitu competence dan produk portfolio. Dimensi reliability untuk live chat berada di kuadran 4, yang menandakan bahwa dimensi ini memiliki ukuran kinerja yang telah melebihi harapan konsumen atau pengguna layanan. Selanjutnya, indeks menurut jenis layanan. Dengan menggunakan confirmatory factor analysis untuk mendapatkan nilai indeks, diperoleh hasil sebagai berikut. Nilai indeks kepuasan layanan perpustakaan, konsultasi, penjualan data, romantik, berturut-turut sebesar 3,06, 3,12, 3,22, dan 3,27. Sehingga, dari rata-rata tertimbang, didapatkan indeks kepuasan layanan PST secara umum yaitu sebesar 3,14. Sedangkan indeks kepuasan layanan live chat sebesar 3,07. Kemudian, kami juga melakukan pengujian untuk melihat apakah ada perbedaan kualitas layanan di tiap-tiap layanan PST BPS pusat. Dari hasil pengujian dengan ANOVA, diperoleh bahwa terdapat perbedaan kualitas layanan antara layanan perpustakaan dengan layanan romantik. Selanjutnya, indeks kepuasan pengguna live chat menurut provinsi. Berdasarkan peta tematik, dapat ditunjukkan bahwa terdapat 25 PPS provinsi yang memiliki layanan live chat. Klasifikasi indeks kepuasan layanan live chat berdasarkan analisis mengumpul pada indeks kepuasan baik dan kurang baik. Indeks kepuasan layanan live chat provinsi secara umum sudah cukup baik. Artinya, pengguna layanan puas akan pelayanan yang diberikan. Di sisi lain, warna muda pada peta tematik menggambarkan ada beberapa BPS provinsi yang pelayanannya perlu ditingkatkan lagi.